Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Sayyidana wa nabiyyana wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Dengan ucapan alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dalam situasi apapun, kondisi apapun, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Serta selawat bertangkaikan salam tak rupa pula mari sama kita sanjung tinggikan kepada seorang hamba Allah yang menjadi suri tauladan bagi kita, Habibullah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga dengan memperbanyak selawat kepadanya, insya Allah kita akan mendapatkan pula syafaatnya di yaumil akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Berbicara tentang rasa syukur, kita haruslah bersyukur kepada Allah. Karena apa? Aktivitas kita, mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kita menghitung nikmat Allah, tidak akan sanggup kita menghitungnya. Contoh simpel saja. Yang pertama, bangun tidur. Bangun dari tidur merupakan kenikmatan. Kenapa begitu? Karena tidur merupakan kematian. Banyak orang tidur tapi tidak bangun-bangun, kelewatan tidurnya, atau disebut dengan kematian. Oleh karena itu, ketika kita bangun tidur, kita dianjurkan untuk berdoa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah. Kita puji Allah ketika kita baru bangun tidur, kita ucapkan pujian kepada Allah. Itulah rasa syukur kita kepada Allah. Karena telah menghidupkan kita dari keadaan kita mati sebelumnya. Contoh simpel yang kedua yaitu menghirup udara atau oksigen dari Allah. Kita lihat orang-orang sakit yang berada di rumah sakit. Jika Allah sudah cabut nikmat untuk menghirup oksigen, mereka harus membeli tabung oksigen. Satu tabung berapa harganya? Coba kita bayangkan. Ketika nantinya di akhirat, pernah nggak ada satu ayat saja yang menyebutkan bahwasanya nanti Allah akan menghitung, oh ini saya sudah kasih oksigen, sudah kasih nikmat ini. Ada nggak nanti bonnya ketika di akhirat? Tidak ada. Allah memberinya secara percuma. Oleh karena itu, coba kita bayangkan kaum muslimin dan muslimat, terkhusus para pemuda dan pemudi. Bagaimana jika kita sudah mengasihi seseorang tanpa dia minta, kita kasih, kita berikan. Namun tidak ada respon dari dia, justru dia meninggalkan kita. Atau istilah gaulnya, atau istilah kerennya pada masa muda sekarang ini adalah mengghosting. Bagaimana rasanya jika kita dighosting? Sakit bukan? Itulah yang kita rasakan. Begitupun Allah. Bagaimana ketika Allah sudah mengasihi kepada kita tanpa kita minta, Allah kasih kepada kita, lalu kita abaikan Allah, kita ghosting Allah. Kira-kira Allah masih mau nggak memberi lagi kepada kita? Apa jawabannya? Allah beda dengan kita. Kalau kita ketika sudah di-ghosting, rasanya sakit. Tapi Allah ketika kita sudah mengghosting Allah, Allah masih mau memberikan kepada kita. Allah tidak langsung meninggalkan kita. Ketika kita kufur kepada nikmatnya, Allah tidak menjadikan seperti Korun. Ketika kita merasa bangga diri, Allah tidak langsung menenggelamkan kita seperti Firaun. Tidak seperti itu. Allah tunggu kita bertaubat kepadanya. Ingat kata Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 11 sampai dengan 12. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Sesungguhnya kita perusak kata Allah di bumi ini. Tapi kita bilang tidak. Tapi ingat lagi kata Allah di ayat 12-nya, ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Sesungguhnya kita perusak kata Allah, tapi kita tidak menyadarinya. Contohnya apa? Berbuat kezaliman, berbuat kemaksiatan. Lantas ketika itu
Allah sudah memfollow kita. Inilah sekarang tugas kita adalah memfollow back Allah. Dari apa yang sudah diberikan Allah kepada kita, kita haruslah bersyukur kepada Allah. Jika kita sudah melakukan kezaliman, berbuat kemaksiatan, jangan terus merasa down atau berpasrah diri. Aku adalah ahli maksiat, aku tidak ahli ibadah. Ingat kata Allah, Allah tidak memuji orang yang sholat saja. Allah tidak memuji orang yang puasa saja. Allah tidak memuji orang yang selalu tiap tahunnya haji. Bukan itu yang dipuji Allah. Tapi yang dipuji Allah adalah orang yang sehari-harinya bekerja, mahasiswakah, dosenkah, atau pekerjaan lainnya di lapangan, di kantor, ataupun ibu rumah tangga. Ketika ia dengarkan azan, hayya 'alas shalah, bergetar hatinya. Terpaut hatinya ingin langsung melaksanakan sholat. Itulah orang yang dicintai oleh Allah. Ramadan ini menjadi momentum bagi kita untuk merefresh diri kita, mendekatkan diri taqarrub kepada Allah. Jangan merasa kita hina. Allah masih mau menerima taubat kita. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat kita. Rahman dan Rahim, ya Allah, tidak dapat kita hitung dengan kali-kali kita. Begitu luasnya Rahman dan Rahim, ya Allah. Ingat, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya, dan sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya. Begitupun kita manusia. Sehebat-hebatnya kita, pasti pernah kita melakukan yang namanya kesalahan. Dan sesalah-salahnya kita pasti punya satu sisi baik dalam diri kita. Oleh karena itu, kembangkanlah sisi baik dalam diri kita. Buatlah warna di dunia kita, jangan menjadi diwarnai oleh orang lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari diri saya sendiri. Tak ada gading yang tak retak, tak ada tuyul yang tak botak, tak ada bisul yang tak bongkak. Begitupun manusia, tak ada salah yang tak terletak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.